Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yohanes Riki Prayoga. Saya dari program Agri Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan tentang tradisi robo-robo. Latar belakang tradisi robo-robo. Pertama, robo-robo di Keraton Amantubilah Mempawah. Robo-robo merupakan tradisi yang dilaksanakan oleh raja-raja maupun anak keturunan Raja Istana Amantubilah Mempawah, serta masyarakat dari dulu hingga saat ini. Budaya robo-robo termasuk dalam suatu di antara warisan budaya tak benda Indonesia yang ditetapkan pada 27 Oktober 2016 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Perayaan tradisi robo-robo tidak hanya menjadi wisata budaya lokal, namun juga wisata budaya setiap tahunnya. Sebagai sebuah peristiwa sejarah dan budaya, ritual robo-robo selain bersifat seremonial juga bernuansa sakral dengan simbol-simbol yang digunakan. Setiap prosesi ritual yang dilakukan dari pelepasan satwa, kirap, dan pencucian benda pusaka, haulan, ziarah, akbar, toana, mandi safar, makan safar, ritual buang-buang, dan tradisi robo-robo. Semuanya memiliki nilai-nilai yang patut kita junjung tinggi agar hal tersebut tidak pudar seiring berkembangnya era globalisasi dan kemajuan teknologi. Berikutnya, di sini saya akan membagikan 5 rumusan masalah yang akan saya jelaskan pada video ini. Yang pertama, apa saja makna dari nilai budaya maritim dari robo-robo? Yang kedua, apa saja jenis norma dan aturan yang berlaku terhadap tradisi robo-robo, khususnya di Kalimantan? Yang ketiga, apa saja sanksi yang diberikan saat melanggar aturan dari tradisi robo-robo di Kalimantan? Yang keempat, bagaimana kasus yang pernah terjadi di tradisi robo-robo, khususnya di Kalimantan? Yang kelima, bagaimana status hukum yang ada di tradisi robo-robo? Berikutnya, makna dan nilai-nilai budaya dan kemaritiman robo-robo. Makna tradisi robo-robo yang dilaksanakan pada pekan terakhir di bulan Safar dapat diketahui secara historis, yaitu ritual yang dilakukan pada hari Senin untuk mengenang wafatnya Opu Daeng Manambon, Senin 26 Safar 1175 H. Pada hari Selasa dilakukan ritual ziarah ke makam Opu Daeng Manambon untuk memperingati hari di mana Opu Daeng Manambon dikebumikan di Sebukit Rama. Pada hari Rabu dilaksanakan ritual adat buang dari Muara Kuala Sungai Mempawah yang berbatasan dengan Laut Cina Selatan untuk memperingati tapak tilas kedatangan Opu Daeng Manambon dari Kerajaan Batam ke Mempawah. Berikutnya, nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi robo-robo. Di sini ada beberapa. Pertama, nilai ritual. Serangkaian tindakan atau bicara yang dijadikan dengan ketentuan tertentu. Ritual ini dapat mencakup langkah-langkah khusus yang dijalankan oleh individu atau kelompok sebagai bagian dari tradisi tersebut. Nilai-nilai ritual dapat mencakup penghargaan terhadap leluhur, pentingnya kebersamaan, dan tindakan-tindakan simbolis yang memiliki makna mendalam bagi masyarakat yang melibatkan diri dalam tradisi ini. Yang kedua adalah ada nilai spiritual. Nilai spiritual terhubung dengan dimensi spiritual atau dunia rohaniah. Nilai spiritual dalam tradisi ini bisa mencakup keyakinan tentang adanya kekuatan gaib, perlindungan dari entitas spiritual, atau upaya untuk mencapai keselarasan dengan alam atau kekuatan-kekuatan yang lebih besar. Yang ketiga ada nilai entertain. Nilai entertain dalam tradisi ini dapat menjadi cara
untuk merayakan kehidupan, menyatukan komunitas, dan memberikan kesenangan atau kegembiraan kepada mereka yang terlibat. Berikutnya, jenis-jenis norma dan aturan yang berlaku pada tradisi robo-robo. Tradisi robo-robo memiliki berbagai norma dan aturan yang harus dipatuhi oleh masyarakat yang terlibat. Norma dan aturan tersebut bertujuan untuk menjadi keharmonisan dan kelancaran pelaksanaan tradisi. Berikut ini adalah beberapa jenis norma dan aturan yang ada di tradisi robo-robo. Yang pertama, norma religius. Norma religius merupakan norma yang bersumber dari ajaran agama Islam. Norma-norma ini mengatur tentang pelaksanaan ritual-ritual keagamaan dan tradisi robo-robo. Salah satu contoh norma religius dalam tradisi robo-robo adalah kewajiban melaksanakan salat berjamaah di masjid pada malam hari sebelum pelaksanaan robo-robo. Yang kedua ada norma sosial. Norma sosial merupakan norma yang bersumber dari adat istiadat masyarakat. Norma ini mengatur tentang perilaku dan interaksi sosial masyarakat dalam tradisi robo-robo. Salah satu contoh norma sosial dan tradisi robo-robo adalah kewajiban saling menghormati dan menjaga kerukunan antarumat beragama dan juga dilarang berlayar di saat adat robo-robo sedang berlangsung. Berikutnya, norma budaya. Norma budaya merupakan norma yang bersumber dari kekuatan dari kebudayaan masyarakat. Norma ini mengatur tentang pelaksanaan berbagai kegiatan budaya dalam tradisi robo-robo. Salah satu contoh norma budaya dan tradisi robo-robo adalah kewajiban mengenakan pakaian adat Kalimantan Barat saat mengikuti pawai robo-robo. Berikutnya, norma hukum. Norma hukum merupakan norma yang bersumber dari peraturan perundang-undangan. Norma ini mengatur tentang hal-hal yang dilarang dan diizinkan dalam tradisi robo-robo. Salah satunya, norma hukum dalam tradisi robo-robo adalah larangan membawa senjata tajam saat mengikuti pawai robo-robo. Pelanggaran terhadap norma dan aturan yang ada dalam tradisi robo-robo dapat dikenakan sanksi sesuai dengan jenis norma yang dilanggar. Sanksi tersebut dapat berupa sanksi sosial, sanksi moral, atau sanksi hukum. Berikutnya, sanksi yang diberikan jika melanggar aturan robo-robo. Untuk sanksi, sebenarnya tidak ada sanksi yang tertulis di adat tradisi robo-robo dikarenakan masyarakat ini mempercayai adanya sanksi yang diberikan oleh alam berupa bala bencana. Berikutnya, kasus yang pernah terjadi di tradisi robo-robo. Kasus yang pernah terjadi 12 April 1966 pada tragedi yang tidak terlupakan bagi masyarakat Mempawah, Kalimantan Barat. Pada hari itu, tepatnya 56 tahun yang lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi saat lebih dari 1.000 masyarakat Mempawah tengah mengikuti rangkaian kegiatan ritual robo-robo. Salah satu korban yang selamat pada saat kejadian itu adalah Sugiharso, purnawirawan Polri yang kini berusia 70 tahun, mengaku tak bisa melupakan rentetan kejadian memilukan saat jembatan jembatan Wilhelmina tiba-tiba roboh dan menelan 6 korban jiwa. Pada kurun waktu tersebut, Sugiharso baru saja lulus sebagai anggota Polri, kemudian bertugas di Komando Resort Pontianak, sekarang di Polres Mempawah. Berikutnya, pada Rabu 12 April 1996, ia sedang lepas piket bersama seorang rekannya bernama Syuyatim sejak pagi, turut menyaksikan ragam hiburan dan permainan di arena robo-robo di Kuala Mempawah dan Pasir Wan Salim. Diceritakan bus Malang berbodi kayu itu berisi penuh penumpang di atas
kap bus penuh dengan tumpukan beras yang diperkirakan 2 ton. Ketika bus berjalan dan masuk ke jembatan, masih tidak terjadi apa-apa. Bus jalan pelan-pelan dikarenakan ada mobil lain di depan dan tidak banyak warga di sisi jembatan untuk menyaksikan lomba sampan. Suasana saat itu benar-benar mengerikan. Jeritan para penumpang dan warga terdengar hebat begitu jembatan terlihat patah di bagian tengah. Sugiharso yang tengah bergantung di bus ikut panik. Sugiharso merasa ajalnya sudah dekat kala itu, namun ia tetap berjuang untuk menyelamatkan diri. Karena kan perjuangan menyelamatkan hidupnya itu. Sugiharso menderita luka parah di tangan kanan dan masih berbekas hingga sekarang. Sementara temannya Suyajim juga berhasil menyelamatkan diri lantaran berpegangan pada sisi jembatan yang lain. Bahkan ada sepasang pengantin baru yang sedang menonton lomba sampan di jembatan juga dilaporkan turut jatuh tenggelam. Setelah dilakukan pencarian sore hingga esok harinya, jasad keenam korban berhasil ditemukan warga. Karena itu, setiap peringatan Robo-Robo, Sugiharso telah purna bakti purna bakti selaku anggota Polri tidak bisa melupakan kejadian tersebut. Berikutnya, status hukum yang ada. Robo-robo dilaksanakan dengan melakukan kegiatan membaca doa, tolak bala, dan dilanjutkan dengan makan sabrahan atau bersama di luar rumah. Filosofi dari makan bersama seperti ini adalah untuk mempererat persaudaraan dari sesama warga. Jangan makan bersama warga, saling berbagi atau dengan yang lain tanpa memandang status sosial. Pada saat hari Robo-Robo, masyarakat memasak ketupat sama seperti yang dilakukan ketika Lebaran tiba. Karena GPI Kalimantan Barat berada di Kabupaten Mempawah, tepatnya di Kecamatan Cungkat. Maka hari ini kami ikut menyaksikan Robo-Robo dengan membaca doa untuk bala dan dilanjutkan dengan makan soprah di halaman kantor. Berikutnya, sebagai warisan budaya tak benda Indonesia, sudah ditetapkan pada tanggal 1 Oktober 2016 dengan Pendidikan Republik Indonesia adalah upacara Tok Bala oleh masyarakat Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat. Robo dilaksanakan dengan melakukan kegiatan baca doa, tolak bala, dan dilakukan dengan makan sapra atau bersama rumah. Filosofi ini dikarenakan warga saling berbagi satu dengan lain tanpa memandang status sosial. Pada saat hari Robo, masyarakat masuk tepat seperti yang lainnya, sama seperti hari Lebaran. Berikutnya, kesimpulan. Jadi kesimpulan dari tradisi Robo ini merupakan tradisi masyarakat pesisir di Kalimantan Barat, khususnya di Kabupaten Mempawah. Tradisi ini dilaksanakan pada pekan akhir bulan Safar yang bertepatan dengan musim kemarau. Tradisi ini memiliki makna yang mendalam bagi masyarakat pesisir, yaitu sebagai wujud rasa syukur atas hasil laut yang melimpah, doa bersama untuk menolak bala dan bencana, serta simbol keterikatan masyarakat pesisir dengan kehidupan maritim. Tradisi Robo merupakan salah satu kekayaan budaya Indonesia yang perlu dilestarikan. Tradisi ini tidak hanya memiliki nilai-nilai budaya yang penting, tetapi juga memiliki nilai-nilai maritim yang dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat pesisir di seluruh Indonesia. Tradisi Robo-Robo memiliki berbagai norma dan aturan yang harus dapat dipatuhi oleh masyarakat yang terlibat. Norma dan aturan tersebut bertujuan untuk menjaga keharmonisan dan kelancaran pelaksanaan tradisi. Pelanggaran terhadap norma dan aturan adalah dalam tradisi Robo-Robo dapat dikenai sanksi dengan jenis norma yang dilanggar. Tradisi Robo-Robo pernah mengalami tragedi pada tanggal 11 Jembatan Kuala Robo dan
menewaskan 6 orang. Delegasi ini menjadi pelajaran bagi masyarakat Mempawah untuk selalu berhati-hati dan waspada. Berikutnya, tradisi ini memiliki makna yang mendalam bagi masyarakat Mempawah karena acara ini merupakan perwujudan permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar terhindar dari bala bencana dan dijauhkan dari segala ancaman musibah. Selain itu, tradisi robo-robo juga merupakan sarana untuk mempererat persaudaraan antar sesama warga dengan makan bersama. Warga saling berbagi satu dengan yang lain tanpa memandang status sosial. Percaya tradisi robo-robo merupakan tanggung jawab bersama, baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Pemerintah dapat berperan dalam memberikan dukungan dan fasilitas bagi pelaksanaan tradisi robo-robo. Sementara itu, masyarakat dapat berperan dalam menjaga kelestarian tradisi robo-robo dengan tetap mengikuti norma dan aturan yang berlaku. Dengan demikian, tradisi robo-robo dapat terus dilestarikan dan menjadi bagian dari kekayaan budaya Indonesia. Berikut presentasinya dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Sekian, terima kasih.